Part 3, Benih yang Tumbuh. Agatha. Panggil orang tua seraya mengulurkan tangannya. Agatha mendongak menatap pemilik tangan itu, seketika dirinya terkejut melihat seorang pria tampan berdiri di hadapannya sambil menjulurkan tangannya. Kak Rekas. Gumamnya. Mari ku bantu berdiri, ucap Rekas. Agatha segera meraih tangan itu dan menggenggamnya. Kemudian Rekas membantu Agatha berdiri. Ada yang sakit? Tanya Rekas lembut. Agatha menggeleng pelan, jujur dia sangat gugup berhadapan dengan Rekas. Dia adalah kakak seniornya di kampus dulu dan juga orang yang Agatha kagumi. Rekas adalah pria yang tampan, pintar dan juga baik. Tak heran jika dulunya Rekas banyak digandrungi oleh mahasiswi di kampusnya. Dia juga ketua BEM yang aktif bersosialisai, tak ada orang yang tahu jika Rekas adalah anak pemilik kampus tersebut. Maaf tadi aku tak melihatmu, ucap Rekas yang menatap Agatha yang menundukkan kepalanya. Tidak Kak Rekas gak salah. Harusnya aku yang minta maaf karena gak lihat jalan. Sahut Agatha dengan gugup. Rekas terkekeh pelan melihat kegugupan Agatha yang terlihat lucu di matanya. Sebenarnya Rekas juga memiliki rasa dengan wanita di hadapannya ini, wajahnya yang ayu dan polos juga sikapnya yang sopan membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayang, ketika dirinya ingin mengungkapkan perasaannya, Agatha terus saja menghindarinya. Membuatnya mengurungkan niatnya untuk menjadikan Agatha kekasih. Ya sudah, kita berdua yang salah biar adil, ucap Rekas. Agatha menyunggingkan senyum canggung mendengarnya. Kamu sama siapa kesini? Tanya Rekas, kepalanya celingak-celinguk mencari seseorang yang mungkin bersama dengan Agatha. Sama Farah Kak, jawab Agatha. Rekas menganggukkan kepalanya paham. Tak lama setelah itu, seorang wanita cantik menghampiri mereka lalu bergelayut manja di lengan Rekas. Sayang. Panggil wanita itu dengan suara manjanya. Rekas hanya meliriknya datar tanpa berniat membalas panggilan itu. Dia siapa sayang? Tanya wanita itu pada Rekas. Dia. Agatha, teriak Farah memanggil Agatha lalu berjalan mendekatinya. Agatha menoleh seraya melambaikan tangannya pada Farah. Kak Rekas, sapa Farah. Sahut Rekas berdeham melirik Farah sekilas kemudian kembali mengalihkan pandangannya menatap Agatha. Kamu udah selesai Far? Tanya Agatha. Sudah, tinggal bayar aja ke kasir. Jawab Farah. Ya udah kita bayar sekarang, ajak Agatha lalu menarik tangan Farah agar segera menjauh dari Rekas. Demi apapun, Agatha sedikit tak nyaman dengan kedatangan wanita itu yang tiba-tiba bergelayut manja di lengan Rekas. Tapi kamu belum pilih bajunya kan? Ujar Farah. Nanti aku bisa cari di tempat lain. Ucap Agatha kemudian bergegas melangkahkan kakinya. Kak Rekas kami pamit duluan, pamit Farah pada Rekas. Hati-hati, sahut Rekas datar. Setelah Agatha dan Farah sudah berjalan menjauh, buru-buru Rekas melepaskan tangan Fiona dari lengannya. Ya wanita itu adalah Fiona, seorang model terkenal yang begitu tergila-gila pada Rekas. Dimanapun Rekas berada Fiona akan selalu mengikutinya. Jaga batasanmu Fiona. Ucap Rekas dengan suara dingin dan penuh penekanan. Kenapa Re? Kamu suka dengan wanita tadi? Tebak Fiona. Bukan urusanmu. Tukas Rekas lalu berjalan pergi meninggalkan Fiona. Re. Tunggu. Teriak Fiona memanggil Rekas sambil berlari menyusul pria itu. Kamu kenapa sih? Tanya Farah dengan wajah kebingungan. Gak apa-apa, jawab Agatha singkat. Yakin? Ujar Farah. Iya, ya udah yuk pulang. Udah capek banget nih. Kata Agatha mengalihkan pembicaraan. Tapi kamu yakin gak mau cari baju dulu? Tanyanya lagi. Agatha menggeleng pelan,
Setelah bertemu Rekas dan melihat Fiona bergelayut manja pada pria pujaan hatinya itu membuat mood Agatha seketika berantakan. Dia ingin segera pulang dan beristirahat, terlebih akhir-akhir ini ia sering merasakan tak enak badan dan rasa mual yang ia rasakan setiap pagi. "Kamu lagi sakit tak? Kenapa pucat banget gini sih? Perasaan tadi masih sehat-sehat aja. Periksa ke dokter aja yuk," cerocos Farah seraya menyentuh kening Agatha. "Apa sih, gak apa-apa cuma kecapean aja aku tuh. Pengen cepat pulang dan istirahat," sahut Agatha sambil menepis pelan tangan Farah. "Yakin gak mau ke dokter dulu? Kamu pucat banget loh tah," kata Farah mengkhawatirkan keadaan temannya itu. "Iya Far, udah ayo buruan pulang," ajak Agatha kemudian menarik tangan Farah dan mengajaknya keluar dari mall tersebut. Baru berjalan 2 langkah tiba-tiba Agatha ambruk tak sadarkan diri. Beruntung Rekas yang sedari tadi berdiri tak jauh dari mereka dengan sigap langsung menopang tubuh Agatha agar tak membentur lantai. Rekas segera membopong Agatha dan turun ke lantai basement di mana mobilnya terparkir. Farah mengikutinya dari belakang. Karena terlalu mencemaskan Agatha, Rekas sampai melupakan Fiona yang ia tinggal di dalam toko perhiasan. Wanita itu tak sadar jika Rekas sudah pergi meninggalkannya. Sesampainya di basement, Rahes segera meminta Farah untuk membukakan pintu mobil. "Cepat bukakan pintunya," titah Rahes pada Farah. "Iya kak," sahut Farah panik seraya membukakan pintu mobil belakang. Dengan hati-hati, Rahes membaringkan Agatha di jok penumpang. "Masuklah dan temani Agatha," ucap Rahes tanpa menoleh menatap Farah. Farah mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Agatha. Kemudian Farah mengangkat kepala Agatha ke atas pangkuannya. Setelah itu Rahes bergegas mengitari mobil dan masuk ke dalam kursi kemudi. Buru-buru Rekas melajukan mobilnya keluar dari basement parkiran mall menuju rumah sakit. "Tak, kamu kenapa sih? Tiba-tiba pingsan gini?" gumam Farah lirih seraya mengelus kening Agatha. Rahes melirik Agatha dari kaca spion, dirinya juga begitu panik ketika melihat Agatha tak sadarkan diri seperti ini. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setelah 15 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah sakit terdekat. Rekas bergegas turun dan kembali menggendong Agatha. Farah terus mengekorinya di belakang. "Dokter, tolong!" teriak Rahes memanggil tenaga medis. Perawat yang melihat kedatangan Rahes sambil menggendong seorang wanita pun bergegas menghampirinya seraya mendorong brangkar. Rahes segera membaringkan Agatha di brangkar tersebut, setelahnya perawat itu langsung mendorong brangkar menuju ruang IGD. "Mohon tunggu di luar," kata perawat sambil menutup pintu ruang IGD. Rahes mengangguk paham kemudian ia mendudukkan dirinya di samping Farah yang juga duduk di kursi tunggu yang disediakan di depan ruangan tersebut. Keduanya benar-benar mencemaskan keadaan Agatha. Hingga tak berselang lama, seorang dokter wanita paruh baya keluar dari ruang IGD. Ceklek. Rahes dan Farah langsung beranjak dari duduknya mendekati dokter tersebut. "Bagaimana keadaannya dok?" tanya Rekas. "Apa Anda suaminya?" ujar dokter. "Bukan dok," sahut Rahes. "Di mana suami dari pasien? Kami harus menyampaikan kabar bahagia ini. Jika pasien tengah hamil dan usia kandungannya 12 minggu, ucap dokter menjelaskan. Hamil dok," pekik Rahes dan Farah bersamaan. Agatha kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Wanita itu hanya duduk melamun di atas ranjang dengan tatapan menatap lurus ke depan dan mengabaikan keberadaan Rahes juga Farah. "Ta," panggil Farah lirih duduk di samping Agatha seraya menggenggam tangan lembut wanita itu. "Aku hamil Far, aku harus bagaimana? Aku gak mau anak ini," ucap Agatha sendu. Air matanya kembali mengalir membasahi kedua pipinya. "Anak sialan,
keluar kamu dari sini. Teriak Agatha sambil memukuli perutnya berharap bayi itu akan keluar. Tak udah, jangan nyakitin dia. Dia gak salah apa-apa, ujar Farah sembari menarik tangan Agatha agar tak menyakiti dirinya sendiri. Kamu yang kuat ta, jangan seperti ini. Farah segera menarik Agatha dalam pelukan Wah. Far, aku gak mau anak ini. Ayahnya gak mau bertanggung jawab Far. Ucap Agatha menangis terisak-isak di pelukan Farah. Farah dengan sabar menenangkan Agatha, mengusap lembut punggung wanita itu. Rahes yang sedari tadi diam memperhatikan kedua wanita itu sambil duduk di sofa, kini dia mulai membuka mulutnya bersuara dan berjalan mendekati mereka. Katakan siapa ayah dari bayi itu ta, aku akan memberikan hukuman untuknya. Ucap Rahes dingin. Agatha diam tak menjawab, dia menundukkan kepalanya malu berhadapan dengan Rahes yang berdiri di belakang Farah. Pria yang ia kagumi itu justru harus mendengar kabar kehamilannya di luar ikatan pernikahan. Sungguh demi apapun, rasanya Agatha tak punya muka lagi untuk bertemu dengan siapapun. Farah melepas pelukan itu lalu mengangkat dagu Agatha agar menatapnya. Tatap aku dan jawab pertanyaanku. Apa yang menghamilimu adalah pria yang menyeretmu tiba-tiba waktu kita di klub malam itu? Ujar Farah menebak. Jawab ta. Desak Farah. Dengan terpaksa Agatha menganggukkan kepalanya. Apa kamu kenal pria itu ta? Cecar Farah. Sangat Far, bahkan kita semua mengenalnya, ucap Agatha lirih dengan air mata yang terus mengalir dari pelupuk matanya. Rahes dan Farah mengernyitkan keningnya bingung. Siapa pria yang menghamili Agatha dan Agatha bilang jika mereka juga mengenalnya. Siapa dia ta? Desak Farah dengan tak sabar. Pak Rainer, jawab Agatha lirih. Apa? Pekik Farah terkejut. Sedangkan Rahes membulatkan matanya tak kalah terkejutnya dengan Farah. Tangannya terkepal kuat di samping tubuhnya. Gak mungkin ta, Pak Rainer adalah dosen yang baik dan panutan semua mahasiswa. Beliau bahkan sudah memiliki istri, tak mungkin menghamili wanita lain. Ujar Farah tak percaya. Aku tak akan memaksa kamu untuk percaya Far, tapi tolong jangan kasih tahu teman-teman yang lain tentang kehamilanku. Ini aib bagiku Far, aku mohon sama kamu jangan beritahukan pada siapapun. Mohon Agatha seraya meraih tangan Farah dan menggenggamnya erat. Iya ta, aku janji. Farah segera meraih tubuh ramping Agatha dan kembali memeluknya erat memberikan ketenangan untuk wanita itu. Tanpa Agatha dan Farah sadari, Rahes sudah melangkahkan kakinya keluar dari ruang perawatan Agatha tanpa berpamitan pada keduanya. Saat ini dirinya benar-benar merasakan amarah yang bergemuruh di dadanya mendengar Rainer yang tak lain adalah kakak kandungnya menghamili wanita yang ia cintai. Rahes segera melajukan mobilnya menuju kantor milik ayahnya. Ya, Skylight Corporation adalah perusahaan milik mendiang ayahnya yang sekarang diwariskan untuk dirinya juga Rainer. Tapi Rahes memilih menolak jabatan wakil CEO sebab dirinya juga sudah memiliki bisnis sendiri yang ia bangun dengan hasil jerih payahnya. Meskipun bisnisnya belum sebesar milik ayahnya, setidaknya mampu menghidupi dirinya juga istri dan anak-anaknya kelak. Mobil yang Rahes kendarai melaju dengan cepat membelah jalanan sore itu. Tak peduli banyak pengendara lain mengumpatinya karena dia mengendarai mobil dengan ugal-ugalan menerobos lampu mereka. Bahkan polisi yang tengah berjaga pun langsung mengejar mobil Rahes sampai tiba di gedung perusahaan Skylight Corporation. Rahes bergegas turun dari mobil, tapi langkahnya seketika terhenti ketika dua orang polisi menghadangnya. Selamat sore. Kami harus membawa Anda ke kantor polisi karena sudah menyalahi aturan berkendara. Ucap polisi pria paruh baya sambil mengangkat tangannya hormat. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya ketika berkendara.
Tapi setelah semua urusan saya selesai, sahut Rahes menatap datar polisi itu. Maaf, tapi Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Ujar polisi itu lalu segera menarik tangan Rahes. Jangan menyentuhku. Bentak Rahes seraya menghempaskan kasar tangan polisi. Sudah kukatakan, aku akan bertanggung jawab setelah urusan saya selesai. Apa kalian tuli? Sentak Rahes dengan nada penuh penekanan. Sekarang kalian masuk dan tunggu saya di lobi. Setelah mengatakan itu Rahes segera melangkahkan kakinya menuju ruangan CEO. Brak. Apa kamu tak punya sopan santun, Jer? Ucap Rainer yang mengira jika yang masuk ke dalam ruangannya adalah asisten Jerry. Bangsat. Bentak Rahes dan lalu menarik kemeja yang dikenakan Rainer kemudian melayangkan pukulan di wajah tampan kakaknya. Rahes, apa-apaan kamu ini? Pekik Rainer terkejut dengan kedatangan Rahes dengan wajah yang dipenuhi amarah. Keparat. Bajing asterisen kamu kak. Rahes terus mengumpati Rainer dan menghajar pria itu membabi buta. Beruntung Rainer jago dalam hal bela diri membuat dirinya mudah untuk menghindar dan membalas pukulan yang dilayangkan Rahes. Rainer segera menjegal kaki Rahes dan mengunci pergerakannya, membuat adik laki-lakinya itu tak bisa bergerak dan hanya bisa memberontak. Katakan, apa yang membuatmu datang ke kantor dengan amarah yang meluap-luap seperti ini? Ujar Rainer dingin. Rahes berdecih mendengarnya. Jawab Rahes. Bentak Rainer dengan tidak sabaran. Kau laki-laki Bangs Asteriste selama menjadi kakakku, ayah tak pernah mengajari kita untuk menjadi lelaki pecundang. Ucap Rahes sinis. Rainer menaikkan sebelah alisnya bingung. Bicara yang jelas Rahes, jangan membuang-buang waktuku. Bentaknya lagi. Apa kakak kurang dengan Kak Mariska sampai harus mencari wanita lain di luar sana? Sindir Rahes. Apa maksudmu? Aku dan Mariksa sudah bercerai. Mendengar itu, Rahes menyunggingkan senyum miringnya. Apa pantas, setelah kau menjadi duda lantas menghamili wanita lain? Jangan bertele-tele Rahes, cepat katakan apa maksudmu. Sentak Rainer dengan tidak sabar. Kau tega menghamili wanita yang kucintai kak? Teriak Rahes. Siapa wanita yang kamu maksud? Ucap Rainer penasaran. Agatha Prameswari. Kau tahu nama itu bukan? Kau menghamilinya dan tak mau bertanggung jawab. Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Bentak Rahes dengan suara yang menggelegar. Dek. Tubuh Rainer seketika mematung mendengar nama Agatha, jelas dia tentu mengenal nama itu dan orangnya. Tapi dia tak percaya jika wanita itu hamil, terlebih dirinya divonis mandul.